Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ikhwatul iman, saudaraku billah, cahaya ibadah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kali ini bahasan kita agar iman stabil. Ini yang paling banyak ditanyakan, Bang, gimana supaya iman ini stabil? Allahu Akbar. Ketahuilah ikhwah, iman kita bukan iman para rasul, para anbiya yang terus naik imannya, makin dekat dengan Allah, makin cinta kepada Allah, makin kasih nikmat, makin syukur, datangkan musibah, makin dekat dengan Allah. Imannya malaikat yang stabil, terus taat. Nah, iman kita ini yajidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Malah mudah turun ketimbang naik. Seperti naik gunung itu susah payah kita naiknya, susah payah kita menjaga iman ini. Tapi turunnya gampang, jatuh. Bangun rumah butuh biaya besar, makan waktu yang lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun membangunnya. Menghancurkannya setengah jam bakar selesai habis. Lebih mudah menghancurkan iman ketimbang menjaga iman. Nah, ini di antara kiat-kiat agar iman kita terjaga, Allahu Akbar, agar iman kita stabil. Yang pertama, belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Kita punya semangat, azam. Azam itu bukan iradah, azam itu tekad. Berikrar pada diri, pokoknya aku harus belajar Al-Quran, aku harus belajar As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat. Maka ia setiap hari membaca Al-Quran dengan pemahaman, dengan penghayatan, dengan keyakinan. Kemudian dia amalkan secara utuh setiap hari. Terutama sebelum aktivitas dunia, matanya ngelihat dunia, ngelihat Al-Quran lebih dahulu. Arifin selalu anjurkan sebelum tidur baca terjemahan Al-Quran lebih dahulu, plus tafsirnya. Jadi setelah kita pelajari, kemudian di waktu fajar, selesai tahajud, sebelum sholat subuh atau selesai sholat subuh dari masjid, pria mukmin pulang baca Al-Quran. Sehingga yang kita baca ini sudah kita pahami. Yang kita baca ini kalam Allah. Inilah petunjuk yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Cahaya Al-Quran masuk lewat mata kepala, mata pikiran, mata hati, sehingga memberi cahaya keseharian kita. Jadi Al-Quran dimulai sebelum semuanya dimulai. Dan berazam, dirutinkan, didawamkan setiap hari. Harokatuhu barokah. Maka harokahnya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Para malaikat yang mulia bersama hamba-hamba Allah yang mahir dalam Al-Quran. Dalam pengertian mahir, bukan hanya dia bisa pandai cerdas membaca dengan tajwid dan lagu nada yang indah, tapi dia memang mengamalkannya. Kemudian As-Sunnah, ia pelajari sejarah para rasul, para anbiya, terutama khatamul anbiya wal mursalin, imamiz zakirin, qaidil mu'minin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang paling jelas sejarahnya, paling lengkap sejarahnya. Bahkan beliau terjun dalam semua aspek kehidupan, sehingga pantas dijadikan uswah.
Nabi-nabi lain tidak jelas. Kuburannya pun kita kadang-kadang, apa benar ini kuburan Nabi ini? Apa Nabi Muhammad real ini kuburannya? Sahabatnya ada di situ semua, terekam rapi dalam sejarah. Kenapa? Karena memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi teladan. Sampai orang tuanya pun diwafatkan lebih dahulu oleh Allah. Sehingga dalam keadaan belia sudah menjadi yatim piatu, agar tidak ada intervensi pengaruh pendidikan dari siapapun, bahwa Allah yang mendidik dia, Allah yang mendidik beliau, Allah yang menjaga beliau, Allah yang melindungi beliau, Allah yang menjadikan beliau sebagai Rasul Allah uswah hasanah. Allahu Akbar. Pelajari itu, kita akan terkagum-kagum kepada Allah, terkagum-kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sirah nabawi beliau. Disitulah bangkit keimanan. Aku ingin seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, dalam kehidupan beliau ada uswah hasanah. Bagi siapa? Bagi mereka yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin rahmat Allah, benar-benar ingin hidayah Allah, benar-benar ingin berkah Allah, dan ingin selamat di akhirat. Karena itulah ia memperbanyak zikir kepada Allah. Dia baca wasiat-wasiat, pesan-pesan Rasulullah agar dia selamat, agar dia tidak tersesat, lan tadillu abadan. Kau tidak akan sesat selamanya selama kau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lagi mana berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak pelajari apa yang kita pegang? Pelajari ini. Apalagi Arifin senang ditradisikan di masjid kita, setiap subuh dibacakan satu saja ayat Al-Quran, satu saja hadis Rasulullah SAW, dengan pemahaman. Kemudian ada semangat untuk mengamalkannya. Allahu Akbar. Orang yang satu hari tidak baca Al-Quran, kalbaitil kharb, rumahnya kosong, hatinya kosong. Hati yang kosong gampang dicuri maling, angker, bau. Maka hati yang tidak dibacakan Al-Quran bau, busuk. Tapi kalau dibacakan Quran, wangi, bercahaya. Ini sampai ada orang yang tidak baca Quran seminggu, sebulan, tidak sentuh-sentuh Al-Quran. Bagaimana imannya stabil? Yang masuk inputnya semua dunia semua. Yang dia lihat aurat, yang dia sibukkan target-target dunia. Sementara tidak masuk Al-Quran, tidak masuk sirah nabawi, tidak masuk perbaikan-kebaikan. Akhirnya outputnya pun negatif. Maka mulailah dengan Al-Quran. Ini bagian yang pertama, ikhwah. Kita akan lanjutkan nanti. Maafkan Arifin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.